Selamat datang di Kabupaten Berau, Kota Sanggam dengan destinasi wisata Provinsi Kalimantan Timur melalui Bandara Kalimarau yang merupakan peraih penghargaan Bandar Udara Sehat tingkat nasional tahun 2020. Capaian kelurahan atau kampung yang stop buang air besar sembarangan atau stop BABS atau Open Defecation Free atau ODF di Kabupaten Berau pada tahun 2022 mencapai 88 kelurahan atau kampung atau 80% dan mengalami peningkatan dari tahun 2021 sebanyak 71 kelurahan atau kampung atau 64,55% mengalami peningkatan yang besar. Dari tahun 2020 adalah 33 kelurahan kampung atau 30% dari 110 kampung se-Kabupaten Berau. Penyelenggaraan Kabupaten Kota Sehat di Kabupaten Berau berdasarkan Peraturan Bupati Berau Nomor 51 Tahun 2017. Pada tahun 2019, penyelenggaraan KKS Berau memperoleh Swastika Bapadapa. Berikutnya selamat untuk Kabupaten Berau. Dan selanjutnya pada tahun 2023 penyelenggaraan KKS Berau mempertahankan gelar Swastika Bapadapa. Keseriusan dan komitmen untuk mewujudkan Kabupaten Kota Sehat dilihat dari meningkatnya kesadaran masyarakat untuk stop buang air besar sembarangan. Derajat kebersihan dan sanitasi lingkungan di kabupaten atau kota menjadi poin penilaian yang paling utama dinilai dalam menunjang tercapainya Kabupaten Kota Sehat, yaitu melalui total persentase ODF atau stop buang air besar sembarangan di kabupaten kota. Adapun kelembagaan KKS di Kabupaten Berau adalah 1. Tim Pembina Forum Berau Sehat dan Tim Teknis. 2. Forum Berau Sehat, Tim FKKS. Semua kecamatan se-Kabupaten Berau, ada 13 Pokja Berau Sehat pada 10 kelurahan dan 110 kampung. Menyadari pentingnya penyelenggaraan Kabupaten Sehat dalam menciptakan masyarakat Berau sejahtera, maka komitmen dan implementasi penyelenggaraan Berau Sehat telah menyeluruh, mulai dari masyarakat, pelaku usaha, pemerintah, dan swasta, yang dapat dilihat dari kegiatan-kegiatan yang dilakukan, mulai dari pemenuhan prasyarat ODF dan capaian 9 tatanan Berau Sehat sebagai berikut. Prestasi membanggakan kembali ditorehkan salah satu desa di Provinsi Kalimantan Timur, Kampung Sumber Agung dari wilayah pesisir selatan Kabupaten Berau, meraih juara pertama dalam Lomba Desa atau Kelurahan tingkat nasional Regional 3 tahun 2022. Keberhasilan pembangunan di Kabupaten Berau tidak lepas dari komitmen pemerintah daerah melalui adanya alokasi anggaran setiap kampung 2-5 miliar rupiah, adanya program pejuang sigap sejahtera dalam bentuk pendampingan yang ditempatkan di 12 koordinator kecamatan dan 100 fasilitator kampung termasuk pendampingan program Berau Sehat. Dan kepedulian masyarakat atau pemberdayaan masyarakat melalui Dasawisma Melati yang mendapat penghargaan tingkat provinsi. Tatanan 1 Kehidupan Masyarakat Sehat dan Mandiri. Pemerintah Kabupaten Berau berupaya meningkatkan pelayanan kesehatan masyarakat di Kabupaten Berau melalui pemenuhan sarana kesehatan di RSUD Abdul Rifai yang terakreditasi paripurna di Ibu Kota Kabupaten dan RSUD Talisayan di wilayah pesisir terakreditasi dasar, serta 1 lab kesehatan daerah, 1 instalasi farmasi kabupaten, dan 21 puskesmas di 13 kecamatan, dan juga pustu dan poskesdes di 110 kampung dan kelurahan yang dilengkapi oleh 2 orang nakes, yaitu perawat dan bidan untuk menunjang pelayanan masyarakat di tingkat kampung. Kedepannya ada Rumah Sehat Basnas serta Rumah Sakit Tanjung Redep. Kelurahan Sambaliung menjadi yang terbaik dalam Lomba Pola Hidup Bersih dan Sehat atau PHBS tingkat Provinsi Kalimantan Timur. Dan petugas teladan bidang kesehatan masyarakat, terpilihlah Puskesmas Sambaliung mewakili tingkat nasional melalui aplikasi Jagau PHBS. Untuk menurunkan angka kematian ibu dan anak dengan adanya komitmen yang kuat antara stakeholder, nakes, puskesmas, dan rumah sakit serta dokter spesialis yang melakukan pengawalan terhadap kasus rujukan melalui grup WA rujukan 24 jam. Salah satu upaya dalam rangka penurunan stunting yaitu melalui program inovasi Gebrakan Lasgita atau Gerakan Bersama Wujudkan Kelas Gizi Balita yang dicanangkan oleh Bupati Berau. Salah satu bentuk penerapan Gerakan Masyarakat Hidup Sehat atau GERMAS
meliputi aktivitas fisik melalui kegiatan senam bersama, Car Free Day, pengukuran kebugaran jasmani anak sekolah, PNS dan jemaah haji. Pemeriksaan penyakit tidak menular atau PTM pada ASN meliputi pengukuran tinggi badan, penimbangan berat badan, pengukuran lingkar perut, tekanan darah, pemeriksaan gula darah, kolesterol, dan CO paru. Upaya pencegahan dan pemberantasan TB di Kabupaten Berau dengan memberdayakan Perkumpulan Pemberantasan Tuberkulosis Indonesia atau PPTI yang tersebar di 13 kecamatan se-Kabupaten Berau. Kabupaten Berau masuk nominasi sebagai Kabupaten Aman Pangan di 6 kabupaten kota dari 130 kabupaten kota. Pemerintah Kabupaten Berau berkomitmen meningkatkan insentif bagi seluruh kader Posyandu di Kabupaten Berau. Itu juga sebagai salah satu program prioritas agar mereka tetap semangat bertugas melayani masyarakat. Prestasi pemerintah daerah Kabupaten Berau dalam penyelenggaraan masyarakat sehat dan mandiri meliputi penghargaan Universal Health Coverage dari Wakil Presiden Republik Indonesia yang telah berkomitmen dalam mendukung dan menjalankan program jaminan kesehatan nasional dengan implementasi masyarakat kepesertaan BPJS Kesehatan. Penghargaan terbaik 3 bidang pembangunan kesehatan tingkat Kabupaten Provinsi Kalimantan Timur. Penghargaan dari Kementerian Republik Indonesia atas keberhasilan mencapai target non-polio AFP lebih besar sama dengan 2/100.000 penduduk di atas 15 tahun pada tahun 2022. Tatanan 2 permukiman dan fasilitas umum. Pengelolaan sampah di Kabupaten Berau mendapatkan perhatian serius dari pemerintah Kabupaten Berau. Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2017 tentang pengelolaan sampah, salah satu upaya mengatasi sampah melalui Surat Edaran Bupati Berau tentang hidupkan kembali semangat gotong royong dan Jumat bersih. Kemudian dipertegas lagi dengan Surat Edaran Gotong Royong Kebersihan Lingkungan pada hari Jumat atau Minggu. Dalam rangka meningkatkan implementasi Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2014 dan Peraturan Bupati Nomor 79 Tahun 2019 tentang kawasan tanpa rokok Kabupaten Berau di 7 tatanan kawasan tanpa asap rokok, yakni fasilitas pelayanan kesehatan, tempat proses belajar mengajar, tempat bermain anak, tempat ibadah, angkutan umum, tempat kerja, dan tempat umum lainnya. Kampanye wajib tanam pohon bagi masyarakat di Kabupaten Berau telah dilakukan secara kolaboratif dan terencana. Masyarakat memiliki kepedulian terhadap lingkungan, juga dilaksanakan oleh perusahaan atau pelaku usaha dengan CSR. Kabupaten Berau yang memiliki 2 sungai yaitu Sungai Kelai dan Sungai Segah. Sungai Segah merupakan sumber utama air baku PDAM Batiwakal. Selain DLHK, komunitas pembersih sungai dan keterlibatan masyarakat sangat memberikan kontribusi untuk kebersihan sungai yang ada di Kabupaten Berau. Pemerintah daerah berkomitmen dalam mengatasi masalah sampah dengan pengadaan kapal pengangkut sampah sungai pada tahun 2023 dan 2024, serta untuk mencapai sanitasi aman Pemda pada tahun 2023 telah menganggarkan pembangunan instalasi pengolahan lumpur tinja atau IPLT. Tatanan 3 Satuan Pendidikan. Untuk meningkatkan derajat kesehatan anak usia sekolah, Kabupaten Berau membentuk tim pembina UKS di tingkat kabupaten dan TPUKS di 13 kecamatan. Kabupaten Berau meraih penghargaan Adi Wiyata tingkat provinsi yang diraih 2 sekolah menengah pertama, yaitu SMP 3 Tanjung Redep dan SMP 5 Sambaliung. Sedangkan Adi Wiyata tingkat SMA diraih oleh SMA 5 Berau. Dengan inovasi Adi Wiyata, 2 diantaranya adalah program konservasi air dan daur ulang sampah plastik. Kedua program tersebut didukung PT Bukit Makmur Mandiri Utama Jobsite Latih. Pelajar Man Berau meraih anugerah penghargaan juara 1 di bidang literasi di tingkat provinsi. Kepala daerah mendapatkan penghargaan Bunda PAUD tingkat provinsi. Tatanan 4 Pasar. Pasar Sanggam Aji Dilayas berasal dari kata sanggam yang berarti bagus, bersih, indah, atau yang melambangkan keelokan. Sedangkan Aji Dilayas sendiri diambil dari nama salah satu raja di Kerajaan Sambaliung generasi ke-9. Peraturan Daerah Kabupaten Berau Nomor 9 Tahun 2010 tentang pengelolaan pasar dan Peraturan Bupati Berau Nomor 20 Tahun 2016 tentang perubahan kedua atas Perubahan Bupati Berau Nomor 38 Tahun 2014 tentang petunjuk teknis pelaksanaan pengelolaan pasar. Pasar Aji Dilayas dilengkapi dengan sarana prasarana sesuai standar dan telah memiliki ruang ASI dan klinik pasar yang memberikan pelayanan selama 6 hari dalam 1 minggu.
Pasar Aji Dilaya senantiasa melaksanakan komunikasi, informasi, dan edukasi kesehatan kepada masyarakat pasar, baik secara langsung maupun melalui pengumuman atau imbauan. Daging sapi dan unggas yang dijual di Pasar Sanggam Aji Dilayas berasal dari rumah potong hewan yang telah memiliki nomor kontrol veteriner dan rumah potong unggas yang saat ini proses NKV. Tatanan 5 pariwisata. Peraturan Daerah Kabupaten Berau Nomor 3 Tahun 2018 tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisataan Daerah tahun 2016-2031. Pembangunan kepariwisataan daerah yang tertuang di dalamnya meliputi destinasi, pemasaran, industri, dan kelembagaan yang dilaksanakan berdasarkan pada RIPPA RDA. Kabupaten Berau dikenal sebagai daerah wisata alam bawah laut tidak hanya oleh wisatawan domestik tetapi juga wisatawan mancanegara. Tempat wisata yang menjadi daya tarik wisata berupa Pulau Derawan, Pulau Maratua, dan gugusan-gugusan pulau kecil di sekitarnya. Selain itu, terdapat pula fasilitas difabel di tempat ini. Dapat dilihat di dekat pintu masuk utama yang terdapat kursi roda yang bisa digunakan teman difabel. Hampir semua tempat wisata di Kabupaten Berau telah menerapkan K3 yang mengacu pada CHSE, di mana sertifikasi SNI CHSE berfungsi sebagai jaminan kepada wisatawan dan masyarakat bahwa produk dan pelayanan yang diberikan sudah memenuhi protokol kebersihan, kesehatan, keselamatan, dan kelestarian lingkungan. Tatanan 6, transportasi dan tertib lalu lintas jalan. Kabupaten Berau mewakili Kaltim dalam pemilihan pelajar pelopor keselamatan LLAJ tingkat nasional yang diwakili oleh pelajar Man Berau. Tujuannya untuk meningkatkan kesadaran pelajar dalam mematuhi lalu lintas, mengurangi risiko kecelakaan akibat perilaku pengguna jalan, menanamkan dan membangun kesadaran generasi muda melalui pelajar untuk berperilaku tertib berlalu lintas. Tatanan 7, perkantoran dan perindustrian. Berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2016, disebutkan bahwa jumlah kantor yang ada di Kabupaten Berau sebanyak 33 kantor yang terbagi menjadi 1 sekretariat daerah, 1 sekretariat DPRD, 1 inspektorat daerah, 23 dinas daerah, dan 7 badan daerah. Dari sejumlah kantor tersebut, 27 kantor atau sebesar 82% perkantoran memiliki ruang AC. Upaya pemerintah daerah dalam rangka membantu masyarakat khususnya pelaku UMKM dan IKM yang terdampak inflasi pandemi COVID-19 dengan menyerahkan secara simbolis bantuan alat kepada sejumlah UMKM dan IKM berupa peralatan masak, pembuatan kue atau bakery, pengolahan hasil perikanan dan alat tenun, dan membuat kegiatan Festival UMKM Berau Ceria yang digelar di sepanjang Jalan Tepian Ahmad Yani Tanjung Redep dengan memfasilitasi 328 booth tenan, baik tenda maupun non-tenda untuk memamerkan berbagai produknya. Festival tersebut menyajikan produk-produk hasil UMKM 13 kecamatan se-Kabupaten Berau, mulai dari makanan, pakaian, hingga pernak-pernik lainnya. Bupati Berau Sri Juniarsih mengapresiasi kegiatan itu. Dirinya pun menyebut bahwa Pemkab Berau memiliki komitmen kuat untuk meningkatkan ekonomi masyarakat berbasis pariwisata dan kearifan lokal. Komitmen ini kami integrasikan melalui 2 program prioritas, yaitu pembangunan kawasan UMKM terpadu dan penyediaan fasilitas pembinaan, pelatihan, serta kredit lunak kepada UMKM. Menyadari pentingnya peran motoris speed yang sehat untuk keselamatan penumpang, maka Puskesmas Maratua dan Pulau Derawan aktif melaksanakan pos upaya kesehatan kerja atau pos UKK bagi motoris speed. Tatanan 8, perlindungan sosial. Berdasarkan Permensos Nomor 5 Tahun 2019 tentang pengelolaan data terpadu kesejahteraan sosial, PPKS yaitu perseorangan, keluarga, kelompok, dan atau masyarakat yang karena suatu hambatan, kesulitan, atau gangguan tidak dapat melaksanakan fungsi sosialnya sehingga memerlukan pelayanan sosial untuk memenuhi kebutuhan hidupnya, baik jasmani dan rohani maupun sosial secara memadai dan wajar. Terdapat layanan pengaduan terkait permasalahan sosial melalui media sosial yaitu seperti melalui Instagram, WhatsApp, dan TikTok. Bupati Berau Sri Juniarsih Mas meninjau langsung pelaksanaan khitanan yang diikuti 200 anak yang dilaksanakan oleh Dinas Sosial dan Basnas bertempat di kantor Dinas Sosial Kabupaten Berau. Kegiatan ini juga didukung oleh perusahaan dan organisasi masyarakat. Khitanan massal ini merupakan salah satu program pemerintah daerah untuk membantu masyarakat kurang mampu.
Pemberdayaan KAT dan Pro KUS bukan hanya tanggung jawab pemerintah saja, tapi tanggung jawab bersama pemangku kepentingan atau stakeholder. Strategi pemberdayaan KAT dan Pro KUS ini merupakan adaptif dan responsif. Skema pemberdayaan yang mengedepankan percepatan atau akselerasi, ketepatan atau akurasi, dan responsivitas intervensi program. Tatanan 9 Pencegahan dan Penanganan Bencana. Simulasi penanganan karhutla dan bencana alam BPBD. Piagam penghargaan terbaik 3 penanggulangan bencana daerah oleh Gubernur Kaltim. Piagam penghargaan dari BNPB tentang dukungan penyelenggaraan kegiatan Bulan Pengurangan Risiko Bencana di Kota Balikpapan, Provinsi Kalimantan Timur. Jalan-jalan ke Pulau Derawan, pulau yang indah, sungguh menawan. Seluruh upaya terus dilakukan, Swastisaba Wiwerda kita dapatkan. Surga alam di Pulau Kakaban, luas membentang bagai samudra. Mari bersama tingkatkan derajat kesehatan, berau sehat, berau sejahtera.